Ya, selanjutnya materi permutasi dan kombinasi. Materi permutasi dan kombinasi bagian dari kaidah pencacahan. Dalam modul dan dalam buku itu biasanya permutasi dibahas sampai habis, baru kemudian kombinasi. Nah, dalam mempelajari kedua hal ini, yang paling bagus adalah bersamaan disajikan, jadi bersamaan dipelajari. Oleh karena itu, sekarang kita bahas secara bersama. Nah, permutasi apa? Kombinasi apa? Cara menghitung banyaknya cara. Jadi, cara menghitung banyaknya suatu cara atau suatu peristiwa. Kombinasi juga perbedaannya adalah dia memperhatikan urutan, itu permutasi. Tapi kalau tanpa memperhatikan urutan disebut dengan cara kombinasi. Pak, saya belum mengerti. Oke, dari contoh ya, kita akan membahas contohnya di permutasi. Ada 4 orang, dipilih 2 orang sebagai pengurus kelas, yaitu sebagai ketua kelas gitu ya, dan sebagai sekretaris. Ada berapa banyak formasi pengurus kelas yang dapat dibentuk gitu. Jadi ada tingkatan ketua, sekretaris, itu namanya urutan gitu ya. Tapi kalau contoh di kombinasi, 4 orang juga, dipilih 2 orang juga, tapi hanya mewakili kelas sebagai delegasi dalam rapat OSIS. Jadi tidak ada sebagai ketua atau sekretaris, pokoknya 2 orang mewakili. Ada berapa banyak formasi delegasi kelas yang dapat dibentuk? Nah, caranya menjawab itu sebentar ke rumusnya, tapi kita logikakan saja dulu. Nah, ini dia. Yuk kita analisa dulu ya. Ada 4 orang di permutasi nih. Ada 4 orang, Adi, Budi, Cahyo, Denny. Ini nama depannya. Pengurus kelas, formasi pengurus kelas yang kemungkinan bisa kita bentuk itu adalah Adi dan Budi 1, Adi dan Cahyo 2, Adi dan Denny 3, kemudian Budi dan Ani, Budi dan Cahyo, Budi dan Denny. Udah ada 6. Jadi yang di atas ini sebagai ketua kelas, ini sebagai sekretaris gitu ya. Nah, lanjut. Sekarang ketua kelasnya si Cahyo nih. Cahyo ketua kelas, wakilnya yang beda-beda, Ani, Budi, Denny. Nah, kemudian yang Denny-nya sekarang ketua kelas, Denny ketua kelas, Adi sekretaris, Denny ketua kelas, Budi sekretaris, dan akhirnya Denny ketua kelas, Cahyo sekretaris. Ketua kelas sama sekretaris ya. Jadi ini yang sebagai urutan. Nah, berapa banyaknya cara tuh? 1, 2, 3 dan seterusnya 12. Nah, inilah yang kalau ada soal seperti itu, seperti ini, maka dengan permutasi. Terus apa bedanya dengan kombinasi? Nih, dengan kombinasi ada 4 orang juga, Adi, Budi, Cahyo, dan Denny. Kemudian guru manggil, kamu 2 orang mewakili ya kelas kita. Dari 4 ini Bapak tunjuk mewakili ya, ayo berangkat sekarang rapat. Pertama Bapak pilih mungkin Adi sama Budi. Satu cara. Atau Adi sama Cahyo, atau Adi sama Denny. Udah ada 3 kan? 3 banyak pilihan yang Bapak punya untuk nunjuk. Kemudian Budi sama Adi. Oh enggak Pak, udah tadi disebut. Ini udah disebut. Adi dan Budi dan Adi kan sama gitu, sama-sama berangkat tuh berdua. Jadi nggak ada jabatan kayak begini. Berarti ini nggak dihitung. Nah, terus lanjut. Ayo kamu yang berangkat Budi dan Cahyo. Boleh. Budi dan Denny. Nah, sekarang Cahyo sama Adi sudah Pak. Ini dia udah disebut tadi, jadi tidak dihitung. Nah, begitu seterusnya. CB sudah ada, udah disebut gitu. CD belum. 6. Nah, DA Denny sama Adi sudah, ini dia Denny Adi, Adi Denny, Denny Adi, berarti tidak dihitung.
kan sama nih orangnya. Ayo kamu Adi dan Denny berangkat, yuk sekarang bapak ngomong, ayo Denny dan Adi berangkat. Udah ini dia, jadi hitung sekali itu, ini enggak. Nah DB juga begitu, BD nya udah ada, berarti ini enggak. DC juga udah ada, CD mana, ini dia udah berangkat. Nah jadi berapa ada formasi delegasi kelas 1 2 3 4 5 6. Nah itu yang dimaksud dengan cara ngitungnya seperti yang di modul. Berapa ada N? Ini ya 4, kemudian diambil 2. Oke, berarti kan permutasi 4 2. Masukkan ke rumus N-nya 4 faktorial per 4 kurang 2, N kurang R 4 kurang 2 faktorial. Yuk berapa tuh? 4 faktorial per 4 kurang 2 berapa? 2 faktorial. Tinggal dihitung ya. 4 faktorial adalah 4 turun. Definisi faktorial harus ingat lagi pada pertemuan kemarin, 3 kali 2 kali 1 atau 2 faktorial. Nah di bawah biarin 2 kali 1 gitu, biarin 2 faktorial, tinggal ini disederhanakan, maka hasilnya tinggal 4 kali 3 berapa? 12. Tuh cocok 12. Jadi nanti kalau mengerjakan soal inilah caranya ya, cuman logikanya seperti ini. Ini kan Bapak pakai contoh 4 diambil 2. Coba kalau 10 kan banyak, jadi lebih baik pakai rumus saja. Nah kemudian 4 ABCD, 4 orang dipilih untuk mewakili delegasi, tidak ada tingkatan, tidak ada jabatan, berarti tanpa memperhatikan urutan. Mari kita hitung. N-nya 4, ada 4, diambil 2. Oke, 4 2 kombinasi 4 2 sama dengan N-nya adalah 4 faktorial, kemudian N kurang R 4 kurang 2 faktorial, dan R faktorial, R-nya 2 ya, ini 2 faktorial. Oke, berapa tuh? 4 faktorial per 2 faktorial. Ini 4 kurang 2 faktorial. Ini memang 2 faktorial. Terus dihitung 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti 2 faktorial. Ini 2 faktorial. Nah ini 2 faktorial, yang 2 faktorial ini diuraikan oleh 2 kali 1. Ini bisa disederhanakan. Oke, berarti hasilnya adalah 4 kali 3 12, berisi lagi bagi 2, hasilnya 12 bagi 2 6. Jadi cocok. Logikanya seperti ini. Dan nanti kalau ada soal tanpa urutan, tanpa memperhatikan urutan, maka kerjakanlah pakai kombinasi. Terus kalau ini boleh begini Pak, ini kan soalnya sedikit, 4 orang. Coba kalau ada 10 orang, kemudian dipilih 10 buat kebanyakan. Jadi ini untuk memahami bahwa ini ada urutan ketua, kelas sekretaris, ada tingkatan, ada jabatan, maka dia memperhatikan urutan. Tapi kalau tanpa, asal comot, milih 2, ada 10 orang, dipilih tim voli 6, kan tidak ada jabatan di tim voli, maksudnya tidak ada tingkatan ke 6-6-nya. Yaudah kombinasi. Jadi ini rumusnya, N kalau permutasi N faktorial, N min R faktorial, tinggal ditambah rumusnya kombinasi, tinggal muncul ini ya. Jadi perbedaan rumus kombinasi dan permutasi mudah, ini aja muncul, pembagi ada lebih dari dikit. Kalau di sini tidak ada R faktorial, di sini dibagi R faktorial, itu yang menyebabkan hasilnya lebih sedikit karena tanpa memperhatikan urutan.